مرحبا أهلا النوادي. Ternyata Abu Daud ada 3, bukan hanya 2. Yang ketiga sering disebut dengan Abu Daud juga, putra dari Abu Daud Sijistani, juga seorang ulama hadis, bernama Abdullah bin Sulaiman bin As'as As-Sijistani, ulama hadis juga. Dalam kitab-kitab hadis juga biasa disebut Abu Daud. Kunyanya Abu Bakar, lahir tahun 230 Hijriah, lahir di Sijistani, wafat di Baghdad pada tahun 316 Hijriah. Kitab beliau yang terkenal diantaranya Al-Masahif. Al-Masahif jamak dari mushaf. Mushaf jamaknya masahif. Kitab itu sangat luar biasa, sangat populer di kalangan ulama ulumil Quran, karena bukan membahas hadis. Walaupun beliau ahli hadis, beliau juga membahas tentang masalah-masalah ilmu Al-Quran. Kitab itu membahas sejarah perjalanan Al-Quran, mulai dari zaman Nabi sampai di zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sampai di masa beliau. Karena Al-Quran ini punya sejarah panjang, mulai dari masa pengumpulan, kemudian pembukuan, tadwin, kemudian penulisan, itu semua punya sejarah panjang Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di saat ini yang kita pegang dan kita baca, itu punya sejarah panjang. Kita lihat di dalam Al-Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah. Itu adalah ijtihad para sahabat, tidak pernah ada di zaman Nabi. Kita juga melihat Al-Quran ada namanya isyaratul atau rumuzul wukuf, simbol-simbol wakaf. Ada huruf qaf kecil, ada huruf lam kecil, ada huruf shad kecil. Itu kan tanda untuk kita berhenti. Kalau qaf kita berhenti lebih baik daripada melanjutkan bacaan. Kalau shad menyambungkan lebih bagus daripada berhenti. Kalau la, kita tidak boleh berhenti di situ di saat ingin menghentikan bacaan Al-Quran. Itu juga sejarahnya panjang. Ternyata ulama sekitar abad ke-4 ke-5 yang membuatnya. Kemudian Al-Quran zaman dahulu tidak ada harokat, ada fathah, sukun, dhamma, kasroh. Ternyata ulama juga yang beristihad menambahkan harokat agar umat Islam mudah untuk mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali menulis harokat adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, murid daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau sekalian juga yang membuat simbol titik di dalam Al-Quran, karena titik dalam Al-Quran tidak ada di zaman Nabi. Beliau yang membuat titik. Ulama lainnya mengatakan bukan hanya titik yang beliau buat, tapi juga harokat. Ilmu ini beliau dapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap Al-Quran yang kita baca, pahalanya mengalir kepada Imam Ali, karena itu ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib. Titik, harokat. Sebagian ulama mengatakan yang pertama kali membuat harokat adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, penemu ilmu arut, ilmu prosa, lahir tahun 100 Hijriah, wafat 178 atau 180 Hijriah. Beliau yang disebutkan dalam kitab Khazanatul Asrar atau Khizanatul Asrar, menyebutkan beliau yang membuat harokat di dalam Al-Quran, dhamma, kasrah, fathah, dan seterusnya. Nah, Imam Abdullah bin Sulaiman As-Sijistani, anak dari Abu Daud As-Sijistani, beliau punya kitab membahas tentang masalah itu, berjudul Kitab Al-Masahif. Tentunya sampai di masa beliau saja. Kalau simbol-simbol tanda wakaf tidak dibahas karena belum ada. Tapi yang dibahas masalah kiroah juga. Kiroah sab'ah itu sudah ada di zaman itu, dibukukan nama kitab karya Imam Mujahid. Jadi kiroah itu bukan hanya 7, tapi lebih daripada 7. Akan tetapi ada ulama namanya Imam Mujahid mengsederhanakan istilah-istilah kiroah yang begitu banyak,
beliau hanya mengambil 7 qiraah, dinamakan kitabnya Al-Qiraatu Sab'ah. Akhirnya populer sampai kepada kita Al-Qiraatu Sab'ah, 7 bacaan. Padahal itu nama kitab. Itu nama kitab. Nama kitab yang memuat 7 bacaan. Namanya Imam Mujahid. Imam Mujahid.